Sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian untuk memberkati saudara sekalian, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pergilah kamu ke seluruh dunia, sampai ke ujung bumi. Beritakanlah Injil damai sejahtera, jadikan semua bangsa murid Kristus. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Sampaikan kabar kesukaan itu, baptislah semua yang percaya. Ajarlah mereka untuk lakukan firman Tuhan yang telah kau pelajari. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara sekalian, ketika kita mengikuti perjamuan kudus ada dua hal. Satu bagian saya sudah sampaikan pada beberapa waktu yang lalu, dan sekarang saya menyampaikan bagian kedua, yaitu tentang darah Yesus. Anggur itu melambangkan kuasa darah Yesus. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan. Kami mendengarkan firman Tuhan tentang sakramen yang utama dalam hidup kami, yaitu perjamuan kudus. Dan sekarang kami mau mendengarkan berita tentang kuasa darah-Mu Tuhan. Berkati kami dengan firman Tuhan ini, buat kami mengerti, dan Roh Kudus berikan pengertian yang baru, tanggapan baru terhadap firman Tuhan ini dalam hati kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita buka firman Tuhan dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-27 28. Matius 26 ayat 27 dan 28, demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Amin. Saudara pemirsa, Alkitab kita ini disebut Alkitab kabar baik. Kabar baik tetapi dibagi dua. Satu namanya Perjanjian Lama. Satu bagian lagi dari Kejadian sampai Maleakhi disebut Perjanjian Lama. Dan kemudian Matius sampai dengan Wahyu disebut Perjanjian Baru. Kenapa saya harus jelaskan itu? Yesus menyebut darahnya tadi darah perjanjian.
Maksudnya ialah sebenarnya seharusnya kita itu, apalagi kalau sudah hamba Tuhan, sudah harus mendarah daging dengan janji-janji Tuhan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru ini, saudara sekalian. Saya sungguh ingin hari ini menolong kita semua, jangan pernah membedakan perjanjian lama dan perjanjian baru. Apa maksudnya? Perjanjian baru mulai dikumpulkan. Memang ditulisnya ada yang agak lama, tetapi sudah tahu bahwa bagian dari Injil Injil Yohanes, surat Yohanes dan kitab Wahyu ditulis kira-kira tahun 100 Masehi. Artinya apa? Alkitab baru mulai dikumpulkan dari tahun 20 tahun sesudah Yesus naik ke surga. Jadi lama sekali itu dikumpulkan, kemudian di berkali-kali pertemuan yang disebut konsili di berbagai tempat, di Roma kah, di Konstantinopel kah, kemudian baru Alkitab itu disahkan menjadi genaplah 66 kitab, 39 dan 27 kitab. Saudara pemirsa, kenapa kok saya sampaikan ini? Ini begitu penting supaya kita mengerti ketika saya sampaikan firman Tuhan, baik renungan yang tertulis maupun khotbah seperti ini atau renungan seperti ini dalam video streaming, saya selalu mengangkat semua bagian firman Tuhan dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Dipilihlah ayat-ayat itu. Mengapa demikian? Karena kita harus belajar firman Tuhan dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Dan itu pun tidak akan pernah selesai kita mengerti, kita pahami sampai Yesus datang kembali. Oke. Jadi mari kita kembali kepada ayat tadi. Yesus menyebut darahnya darah perjanjian. Maksudnya adalah ayat-ayat firman Tuhan ini, janji-janji Tuhan di sini, saudara-saudara, kita harus mendarah daging dalam hidup kita. Kalau dia mendarah daging, dialah yang menggerakkan etika dan moral kita, menggerakkan pola dan gaya hidup kita, menggerakkan tutur kata dan tingkah laku kita. Dialah yang menggerakkannya, karena semua digerakkan oleh saraf-saraf kita, dan saraf-saraf kita itu mendapatkan nutrisi dari darah kita, saudara sekalian, dari apa yang kita makan. Tolong ingat itu baik-baik. Dan dalam kitab Nabi Yeskel, nanti silakan saudara baca sebentar, dari Yeskel pasal 2 bagian ayat-ayat terakhir dan pasal 3 ayat awal, itu disambung di sana disebut bahwa ayat Alkitab itu harus dimakan. Kata firman Tuhan, makanlah gulungan kitab ini. Pada masa lalu itu Alkitab ditulis di atas kulit hewan, misalnya kulit sapi, dibuat bentuknya gulungan begini. Saudara melihat dalam film ketika Tuhan Yesus membaca Alkitab, dia baca dalam gulungan. Jadi sedikit saja itu ayat di situ. Maksudnya ialah Tuhan mau kita mendarah daging dengan janji-janji Tuhan, dengan firman Tuhan yang kita dengar pada hari Minggu. Pada hari Minggu ketika kita mendengar pendeta berkhotbah, jangan lupa itu. Makanya sangat baik bila engkau kemudian mendengarkan khotbah sambil membawa catatan. Jangan lupa itu. Oke, mari kita perhatikan lagi, sebab inilah darahku, darah perjanjian ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ingat juga tentang janji-janji Tuhan, bahwa Tuhan mengampuni dosamu sebesar apapun. Ingat, itu perempuan yang kedapatan sedang berbuat zina, saudara sekalian. Bahkan Yesus mengatakan kepadanya, ada ndak yang menghukum kamu? Ndak ada, kata perempuan itu. Tapi Tuhan menegur dia, katakan, engkau jangan berbuat dosa lagi. Jadi ayat-ayat seperti ini kita harus ingat, saudara sekalian.
Saya ingat misalnya ayat firman Tuhan dari Roma pasal 5 ayat 6 dan 8. Ketika saya masih lemah, Kristus telah mati untuk saya, orang-orang berdosa. Bahkan ketika saya masih berbuat hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, di sana Tuhan mau mengampuni saya, memanggil saya untuk datang ke bawah kaki salibnya, untuk saya diampuni, dibebaskan dari dosa. Ingat itu baik-baik. Ketika saudara sedang mengikuti perjamuan kudus, jangan pernah lupa akan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, lindungi kami semua hati kami Tuhan, supaya kami ingat benar akan firman Tuhan ini, dan Tuhan tolong kami semua untuk mengerti kebenaran firman Tuhan ini, dan kami percaya bahwa darah-Mu Tuhan Yesus yang tercurah adalah darah perjanjian, membuat kami mendarah daging dengan firman-Mu, dan membuat kami juga tidak pernah lupa bahwa dosa kami sudah diampuni, sudah disucikan oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.